Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Mistika. Desa Karangtengah berada di tepian sawah luas yang menguning ketika musim panen tiba. Pagi hari biasanya diiringi kicau burung dan suara ayam berkokok bersahutan. Jalan tanah yang membelah desa terasa hidup dengan langkah para petani, ibu-ibu, membawa bakul ke pasar, serta anak-anak yang berlarian menuju sekolah dengan seragam kusut dan sandal jepit. Di antara keramaian sederhana itu, ada sebuah rumah berdinding papan yang berdiri tidak terlalu besar, tapi selalu tampak hangat. Rumah itu milik Sugeng, seorang pria yang dikenal rajin dan tidak banyak bicara. Sugeng setiap hari berangkat pagi untuk bekerja di bengkel kecil milik temannya di pasar kecamatan. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, menyalakan lampu minyak, lalu duduk sebentar di teras dengan secangkir kopi panas yang diseduh Endang, istrinya. Dari luar, keluarga ini tampak sempurna. Sugeng sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, Endang sebagai ibu rumah tangga yang penyabar, dan Dimas, anak semata wayang mereka yang selalu menjadi sumber tawa. Hampir setiap tetangga berpendapat keluarga kecil ini adalah teladan bagi warga desa. "Mas, jangan lupa makan di bengkel nanti," ucap Endang suatu pagi sambil menyodorkan bungkusan nasi dengan lauk tempe goreng dan sayur lodeh. Sugeng tersenyum, kecil menerima bungkusan itu. "Iya, Dok. Kamu jaga rumah sama Dimas ya." Dimas yang masih mengantuk ikut duduk di kursi bambu. Matanya yang bulat menatap ayahnya penuh kagum. "Bapak pulang sore bawa jajan ya." Sugeng mengusap kepala anaknya, lalu berdiri dan melangkah keluar. Adegan sederhana itu berulang hampir setiap hari, seakan menjadi tanda bahwa rumah tersebut selalu diliputi kedamaian. Endang sendiri menghabiskan hari dengan merawat rumah, menyiangi tanaman di pekarangan, atau sekadar bercakap dengan tetangga. Ia dikenal ramah dan tidak pernah ikut gosip. Orang-orang suka datang ke rumahnya, entah hanya untuk numpang ngobrol, atau sekadar minum teh. Tawa Dimas yang berlarian di halaman menjadi pelengkap suasana. Tidak ada yang terlihat salah. Kehidupan mereka benar-benar seperti lukisan keluarga, bahagia. Namun di balik senyum Sugeng ada sesuatu yang tak pernah diketahui orang lain. Sesekali, ketika ia sedang duduk sendirian di malam hari, matanya kosong menatap gelap pekarangan. Endang seringkali menemukan suaminya dalam keadaan termenung, dengan rokok hampir habis di tangannya. "Mas, kenapa kok diam saja?" tanya Endang suatu malam. Suaranya pelan karena tidak ingin membangunkan Dimas yang sudah terlelap. Sugeng menggeleng. "Ndak apa-apa, cuma capek." Endang ingin percaya, tapi ada rasa aneh yang sering mengganjal. Sugeng terlalu sering menghindari pertanyaan. Ia jarang bercerita tentang dirinya sendiri. Jika dipaksa, jawaban yang keluar selalu singkat. Meski begitu, Endang memilih diam. Baginya, suami yang pulang setiap hari dalam keadaan selamat dan membawa nafkah sudah lebih dari cukup. Hari-hari terus berlalu. Di mata warga, Sugeng adalah sosok suami yang ideal. Ia jarang nongkrong di warung kopi, tidak pernah mabuk, apalagi berjudi. Setiap ada kegiatan desa, ia ikut membantu tanpa banyak bicara. Dimas pun tumbuh menjadi anak yang ceria, sering dipuji guru TK karena sopan. Semua tampak sempurna. Tetapi ada satu hal yang membuat Sugeng berbeda. Kadang ia terlihat sangat gelisah ketika mendengar cerita tentang orang hilang, kecelakaan, atau kematian mendadak. Wajahnya berubah pucat, tangannya gemetar seakan ingatan lama kembali menghantamnya. Suatu sore, saat Sugeng duduk di teras setelah pulang kerja, tetangganya Pak Surya mampir. Lelaki paruh baya itu membawa kabar dari pasar. "Geng, tadi di pasar ada orang jatuh dari pohon kelapa, meninggal di tempat. Katanya kepalanya pecah," ujar Pak Surya sambil menggeleng. Sugeng kaget, cangkir kopinya hampir terjatuh. Dia buru-buru menyembunyikan reaksi dengan menunduk. Iya, musibah memang tidak bisa ditebak." Pak Surya tidak curiga. Mereka berbincang sebentar sebelum pamit. Namun setelah tetangganya pergi,
Sugeng menatap kosong jalan desa yang mulai gelap. Wajahnya menegang, keringat dingin menetes di pelipis. Ada bayangan samar yang terus muncul dalam pikirannya. Sesuatu yang ingin ia lupakan, tapi tak pernah benar-benar pergi. Endang yang melihat dari dalam rumah merasa gusar. Ia keluar, duduk di samping suaminya. "Mas, kamu kelihatan aneh. Ada apa?" "Sebenarnya," Sugeng menghela napas panjang. "Aku cuma kepikiran kerjaan. Sudah, ndak usah ditanya." Jawaban itu membuat Endang menahan diri. Ia tahu suaminya tidak suka didesak. Meski hatinya diliputi rasa penasaran, ia tetap memilih diam. Malam itu mereka makan dengan tenang. Dimas tertawa sambil menceritakan cerita dari sekolah. Kehangatan seakan menutup rapat kegelisahan yang sebenarnya semakin jelas. Beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan lemari, Endang menemukan kotak kecil berdebu di bawah tumpukan kain. Ia tidak berani membuka, hanya menaruh kembali di tempatnya. Namun sejak saat itu ia mulai memperhatikan bahwa Sugeng sering menjaga jarak dengan lemari tersebut. Bahkan ketika Endang mencoba merapikan, Sugeng langsung melarang dengan wajah panik. "Jangan diutak-atik, Enduk. Itu barang lama, ndak ada gunanya," katanya tegas. Endang terdiam, mengangguk pelan. Tapi hatinya semakin dipenuhi tanda tanya. Kenapa kotak itu begitu dijaga? Apa isinya sampai membuat Sugeng terlihat takut? Meski rasa ingin tahunya membesar, ia menahan diri. Ia tidak ingin menimbulkan pertengkaran di rumah yang selama ini terasa damai. Suatu malam, listrik di desa padam. Rumah mereka gelap, hanya diterangi lampu minyak. Dimas sudah tidur, sementara Endang duduk di dekat jendela. Angin berembus membawa suara serangga dari sawah. Sugeng duduk di teras dengan rokoknya, wajahnya tampak murung. Suasana hening itu membuat Endang kembali memberanikan diri. "Mas, aku ini istrimu. Kalau ada apa-apa, ngomonglah. Jangan dipendam. Cuk sendiri." Sugeng menoleh sebentar, lalu menunduk. "Aku cuma kadang teringat hal lama, tapi itu ndak penting sekarang. Tapi kenapa wajahmu seperti menanggung beban berat? Aku bisa lihat, Mas. Kamu tidak setenang yang kamu tunjukkan." Sugeng terdiam lama. Rokoknya dibiarkan habis tanpa dihisap. Suara jangkrik makin nyaring. Endang menatapnya penuh harap. Namun, jawaban yang keluar tetap sama. "Sudahlah, tidur saja. Besok aku masih harus kerja." Endang merasa hatinya semakin berat. Ia tidak tahu apa yang disembunyikan suaminya. Ada semacam dinding tak kasat mata yang semakin tebal di antara mereka. Berbaring di samping Dimas dan mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya terus berputar, memikirkan rahasia apa yang disimpan Sugeng. Malam itu Sugeng masih duduk sendiri di teras. Pandangannya kosong menatap gelap. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong memecah keheningan. Ia menggenggam rokok yang sudah padam, lalu berbisik lirih seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa harus muncul lagi? Kenapa aku ndak bisa lupa?" Kalimat itu tertelan angin malam. Hanya ada dirinya, rokok padam di jari, dan kegelapan pekarangan yang seakan menelan segala bunyi. Tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada bayangan samar yang tak bisa ia usir, seperti seseorang mengawasinya dari kegelapan. Sugeng berdiri, meneguk sisa kopi dingin di meja, lalu masuk ke rumah dengan langkah berat. Suasana kamar remang. Lampu minyak di sudut ruangan nyaris habis. Endang sudah terlelap di samping Dimas, tapi Sugeng tidak langsung berbaring. Ia berdiri di ambang pintu, menatap wajah anaknya yang damai, seakan ingin memastikan bocah itu benar-benar tidur. Sesuatu berputar di kepalanya. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu akhirnya ikut merebahkan diri. Malam itu ia mencoba memejamkan mata meski hatinya tetap resah. Beberapa jam kemudian suara lirih terdengar samar, seperti isak tangis yang ditahan, datang dari arah belakang rumah. Sugeng yang setengah tidur terbangun, duduk menajamkan telinga. Suara itu jelas, pelan tapi menusuk. Ia menoleh pada Endang, memastikan istrinya tidak bangun.
Sugeng ingin mengabaikan, tapi suara itu terus berulang. "Mas," suara Endang ternyata pelan terdengar membuat Sugeng kaget. "Apa?" balas Sugeng dengan suara serak. "Kamu dengar ndah?" Endang membuka mata setengah. Sugeng diam sejenak. "Apa?" "Kayak ada yang nangis." Endang menoleh ke arah jendela. Sugeng buru-buru memalingkan wajah. "Ndak ada apa-apa, tidur lagi." Endang menghela napas. Ia menutup mata, meski jelas-jelas ia mendengar sesuatu. Sugeng sendiri terbaring tapi tak bisa tenang. Suara itu seperti berasal dari sumur tua di belakang rumah. Sumur yang sudah lama tidak dipakai karena airnya keruh. Esok paginya mereka seolah melupakan kejadian itu. Sugeng berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, sementara Endang menyiapkan sarapan. Dimas yang ceria berlari-lari di halaman, membuat suasana kembali hidup. Namun malam berikutnya suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti seorang perempuan muda menangis terseduh-seduh. Dimas tiba-tiba terbangun dari tidur, menjerit sambil menunjuk sudut kamarnya. Mbak berdarah," teriaknya histeris. Endang langsung memeluk anaknya erat. "Astagfirullah, Dimas, ndak ada apa-apa." Ia menoleh pada Sugeng yang tampak pucat. "Mas, kamu dengarkan. Dimas mimpi apa itu?" Sugeng terdiam, peluh. Dingin menetes di dahinya. "Bocah paling mimpi jelek. Mas, ini sudah 2 malam ada suara aneh. Sekarang Dimas ketakutan begitu. Kamu jangan terus bilang ndak ada apa-apa." Nada suara Endang mulai gemetar. Sugeng berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di depan jendela. Dari luar suara lirih masih terdengar. Ia menutup gorden rapat. "Sudahlah, jangan dipikir. Kita tidur lagi." Endang menatap suaminya lama. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, tapi ia memilih kembali menenangkan Dimas yang masih terisak. Malam demi malam, gangguan itu semakin jelas. Endang sering merasa hawa dingin mengikuti langkahnya, terutama ketika ia menimba air di dapur. Kadang, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Suatu sore, ia sengaja berdiri lama di dekat sumur tua. Angin berembus pelan, daun pisang di sekitar pekarangan bergoyang. Endang merasakan sesuatu mengalir dari arah sumur. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia buru-buru kembali masuk rumah. Hari berikutnya, ia menceritakan hal itu pada Sugeng. "Mas, sumur belakang itu bikin aku ndak tenang. Kayak ada yang jaga di situ." Sugeng tersentak tapi cepat menyembunyikan ekspresi. "Ah, cuma perasaanmu saja." "Bukan, Mas. Aku yakin ada sesuatu. Suaranya nyata." "Endang, jangan kebanyakan mikir. Orang desa ini banyak percaya takhayul, jangan ikut-ikut." Endang terdiam. Jawaban suaminya terlalu singkat, seolah menutup rapat pembicaraan. Sementara itu Dimas makin sering mimpi buruk. Hampir setiap malam ia menjerit, menunjuk sudut kamar yang gelap. "Mbak berdarah, jangan dekat-dekat," teriaknya. Endang yang mendengar langsung menyalakan lampu, memeluk anaknya erat. Sugeng hanya bisa berdiri kaku di pintu, wajahnya semakin pucat. "Sudah, biar aku yang gendong." Ia mengangkat Dimas, menepuk punggungnya pelan, namun sorot matanya justru kosong, seperti ia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Pagi harinya Endang mulai khawatir. Ia duduk di dapur sambil menyiapkan sarapan, lalu berkata dengan suara serius, "Mas, aku ndak bisa diam saja. Kalau ini terus Dimas bisa sakit. Kita harus cari tahu." Sugeng menatap istrinya tajam. "Cari tahu apa? Ndak ada apa-apa." "Jangan begitu, Mas. Aku ini bukan anak kecil. Aku jelas-jelas dengar tangisan itu. Kamu juga dengar kan?" Endang menekan. Suaranya Sugeng menunduk, wajahnya keras. "Aku bilang ndak ada." Hening mengisi dapur. Endang menggenggam sendok erat, dadanya sesak. Ia tahu suaminya berbohong. Hari-hari berikutnya hawa dingin semakin nyata. Endang sering merinding ketika sedang mencuci baju di belakang rumah. Sesekali,
Ia merasa ada hembusan angin dingin yang tidak wajar, padahal matahari siang terik. Ketika menoleh, ia melihat bayangan samar di dekat sumur. Bayangan itu tidak jelas, hanya berupa siluet, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Malam lain, suara tangisan itu makin menyayat hati. Endang tidak tahan lagi. Ia keluar rumah dengan membawa lampu minyak, berjalan ke arah sumur. Kakinya gemetar, tapi rasa penasaran mendorong langkahnya. Sesampainya di sana, suara tangisan seketika berhenti. Sunyi, hanya ada suara jangkrik. Siapa di situ? Endang berbisik. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menatap ke dalam sumur tua. Gelap. Airnya keruh, memantulkan cahaya lampu samar. Endang buru-buru mundur. Ia merasakan ada sesuatu menatap dari dalam. Ketika ia kembali ke rumah, Sugeng berdiri di teras dengan wajah tegang. "Ngapain kamu ke sana?" Suaranya tinggi. "Aku harus tahu, Mas, suara itu nyata. Jangan sekali-kali dekat-dekat sumur itu lagi," bentak Sugeng. Endang terdiam, hatinya semakin curiga. Kenapa suaminya begitu takut? Malam demi malam, ketegangan semakin terasa. Rumah yang dulu hangat kini seperti diliputi kabut dingin. Dimas makin lemah karena sering terbangun ketakutan. Endang makin sering menangis diam-diam. Sementara Sugeng semakin pendiam, mudah terkejut dan lebih sering melamun. Suatu malam ketika Endang menutup pintu kamar, ia merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Ia kembali masuk kamar, memeluk Dimas erat-erat. "Mas," suaranya pelan, memanggil Sugeng yang duduk termenung di kursi. "Apalagi?" jawab Sugeng datar. "Aku ndak kuat kalau begini terus, aku takut." Sugeng menatap kosong ke lantai. "Aku juga takut, Nduk." Kata-kata itu membuat Endang terperanjat. Jarang sekali suaminya mengaku takut. Hatinya semakin tenggelam dalam kecemasan. Malam itu mereka bertiga akhirnya tidur dalam suasana penuh was-was. Hawa dingin yang menempel di dinding rumah masih terasa sampai ke tulang. Endang menggenggam tangan kecil Dimas erat-erat, mencoba menyalurkan rasa aman, sementara Sugeng hanya bisa berbaring kaku, memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Pagi datang dengan lelah yang masih menempel. Endang baru saja menyiapkan bubur untuk Dimas ketika anak itu mengeluh pusing. Keningnya panas sekali, nafasnya terengah. Endang panik, menuangkan bubur ke mangkuk lalu duduk di sisi ranjang. "Dimas, ayo makan sedikit," bisiknya cemas. Dimas hanya menggeleng, matanya meracau. "Mbak, berdarah, jangan. Endang terhenyak, tubuhnya gemetar mendengar igawan itu. Sugeng yang berdiri di pintu langsung pucat. Ia mencoba menutupi rasa panik dengan mendekat, meraba kening anaknya. "Demam biasa, Nduk. Nanti juga turun," katanya singkat. Endang menggeleng keras. "Ndak, Mas, ini bukan demam biasa." Dia terus ngomong begitu, "Aku ndak sanggup lagi. Kita harus cari pertolongan." Sugeng terdiam. Matanya menajam, tapi suara Endang penuh tekad. Akhirnya ia tak bisa menolak ketika istrinya menyebut nama seorang kerabat jauh. Murni ke siang itu, Endang berjalan sendiri ke rumah Murni yang berada di dusun seberang. Sugeng menolak ikut dengan alasan harus menjaga Dimas. Hatinya berat melepas Endang, tapi ia juga tidak ingin bertemu Murni. Endang hanya berpikir tentang keselamatan anaknya. Ketika sore tiba, Murni datang bersama Endang. Langkahnya pelan, wajahnya teduh tapi matanya tajam, seperti bisa menembus dinding rumah. Begitu kakinya menginjak teras, tubuhnya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah sumur tua, keningnya berkerut. "Ada yang menangis di sini," gumamnya pelan. Endang tercekat, menatap Sugeng sekilas. Suaminya berdiri kaku, wajahnya memerah. Murni masuk rumah. Begitu melewati pintu, ia langsung menarik napas panjang. Aroma dendamnya pekat sekali. Bukan arwah penunggu biasa. Ini roh penasaran, ada urusan yang belum selesai. Endang memeluk
bahu Dimas yang masih terbaring. "Tolong, Mbak." Dimas terus mimpi buruk, badannya panas. "Aku takut." Murni duduk di sisi ranjang memejamkan mata sebentar. Ia lalu menatap Dimas mengusap rambutnya pelan. Bocah itu menggeliat bergumam lirih. "Mbak berdarah, Mbak." Endang menahan air mata. "Kamu dengar sendiri, Mbak." Dia selalu ngomong begitu. Murni mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Sugeng. Pandangannya tajam, lama, seolah sedang mengukur sesuatu yang tersembunyi. Sugeng menghindari tatapan itu, pura-pura merapikan kursi. "Ada yang disembunyikan di rumah ini," kata Murni datar. Sugeng berbalik cepat. "Jangan ngawur, anak sakit kok dibilang begitu." Murni tidak bergeming. "Aku tidak sembarangan bicara. Aura yang kurasakan ini jelas sekali. Roh ini dendam pada seseorang di rumah ini." Kata-kata itu membuat Endang tercekat. Ia menoleh ke suaminya, berharap mendapat bantahan meyakinkan. Tapi Sugeng hanya mendengus, wajahnya tegang. "Sudah, jangan banyak omong hal gaib. Bikin tambah takut saja. Kalau mau bantu, doakan anak ini. Kalau tidak, lebih baik pulang," ujarnya ketus. Suasana jadi hening. Endang menunduk, hatinya bergejolak. Ia tahu suaminya sedang berusaha menutup sesuatu, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Murni masih duduk tenang, menatap ke sekeliling ruangan. Dari pintu masuk sampai kamar ini penuh jejak. Malam-malam suara tangisan itu semakin kuat ya. Endang terkejut. "Iya Mbak, kamu bisa dengar juga?" "Bukan dengan telinga, aku merasakannya," jawab Murni lirih. Sugeng berjalan keluar kamar, pintu ditutup keras. Endang hanya bisa menatap kepergiannya dengan wajah penuh kebingungan. Sore, berganti malam. Murni tetap di rumah itu, duduk di dekat Dimas. Endang menemaninya, sementara Sugeng memilih diam di teras, merokok tanpa henti. "Mbak," tanya Endang lirih, "apa benar ada roh di sini?" "Benar, dia perempuan. Luka di hatinya dalam sekali, rasa sakit itu tidak bisa hilang meski sudah mati." "Kenapa harus di rumah ini?" Endang bertanya, suaranya nyaris bergetar. "Karena orang yang dia cari ada di sini," jawab Murni. Matanya menatap lurus. Endang tercekat. Ia merasakan arah tatapan Murni yang kembali tertuju ke suaminya. Dadanya makin sesak. Ketika malam semakin larut, Dimas kembali mengigau. Tangannya meronta, bibirnya bergumam. "Jangan bunuh aku, jangan." "Mbak," Endang menutup mulutnya dengan gemetar, air matanya mengalir. "Mbak, tolong, apa yang harus aku lakukan?" Murni mengusap bahu Endang. "Tenang, aku akan coba menenangkan arwah itu. Tapi ingat, ini bukan gangguan biasa. Ada hubungan erat dengan salah satu di antara kalian." Endang menatap Murni dengan mata basah. "Kamu maksud siapa?" Murni tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap keluar kamar, tempat Sugeng berdiri di teras dengan wajah gelisah. "Suamimu itu menolak kehadiranku, bukan tanpa alasan," kata Murni pelan, nyaris seperti berbisik. Endang terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin menolak, tapi bayangan wajah pucat Sugeng setiap kali suara tangisan itu muncul membuatnya tidak bisa. Di luar, angin malam bertiup kencang. Pohon pisang di belakang rumah bergoyang. Suara lirih tangisan kembali terdengar dari arah sumur. Murni berdiri, membuka pintu, menatap ke kegelapan. "Dia ada di sana," katanya datar. Endang merapatkan selendang ke tubuhnya. "Aku takut, Mbak." "Jangan takut. Rasa takutmu justru akan membuatnya semakin kuat," balas Murni. Sugeng berdiri di teras, rokoknya jatuh. Ia menatap Murni dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu sudah cukup. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang." Murni balik menatapnya tidak gentar. "Kalau bukan urusanmu, kenapa kamu begitu resah?" Sugeng terdiam, rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia lalu masuk ke dalam rumah, membanting pintu kamar. Endang tersentak, Dimas meringis dalam demamnya. Murni duduk kembali. "Kamu harus kuat, Endang. Rumah ini sudah tidak sama lagi, dan semuanya berawal dari rahasia yang belum terungkap."
Endang menatap wajah Murni, hatinya penuh pertanyaan. Ia ingin sekali bertanya pada Sugeng, tapi ketakutan menahan lidahnya. Malam itu suara tangisan terdengar semakin jelas, seperti masuk dari celah-celah dinding. Endang menutup telinga Dimas, berdoa dalam hati. Sugeng tidak keluar kamar lagi. Hanya terdengar langkah mondar-mandir di dalam. Murni menatap ke langit-langit, wajahnya tegang. Arwah ini tidak akan pergi sebelum semuanya terungkap. Endang merasakan tubuhnya lemas. Ucapan Murni bergema di kepalanya, seakan memenuhi ruang yang semakin sempit oleh hawa dingin. Ia duduk di samping ranjang, memeluk Dimas yang masih terbaring panas, sementara matanya sesekali melirik ke arah Murni yang tampak berbeda dari biasanya. Pandangan Murni tidak kosong tapi jauh, seperti menembus lapisan yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Murni menarik napas panjang, lalu menutup mata. Tangannya diletakkan di atas lantai papan yang dingin. Endang melihat tubuh perempuan itu sedikit bergetar. "Kenapa, Mbah?" Endang memberanikan diri bertanya. Murni tidak menjawab. Bibirnya hanya berkomat kamit tanpa suara. Sejurus kemudian, wajahnya berubah tegang. Ia seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Endang merasakan bulu kuduknya berdiri. Hening malam hanya diisi desah napas Murni yang makin berat. Tiba-tiba tubuh Murni terguncang, matanya terbuka lebar. Ia menatap ke arah sudut ruangan, seakan ada sesuatu di sana. Ada yang menunjukkan jalan, gumamnya pelan. Sugeng yang sejak tadi duduk di kursi, bangkit dengan kaget. "Jangan macam-macam di rumahku," katanya keras. Murni menoleh ke arahnya, dengan tatapan tajam. "Aku ndak mencari masalah, Sugeng. Justru roh itu yang memaksaku melihat." Dia marah sekali. "Kau tahu kenapa?" Sugeng terdiam, wajahnya memerah. Ia melangkah mundur, tapi tetap menatap Murni dengan mata penuh amarah. Endang menoleh ke suaminya, hatinya makin gelisah. Murni kembali menutup mata. Kali ini ia tidak bisa menahan tubuhnya yang terguncang lebih keras. Endang hampir menjerit, tapi Murni mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tenang. "Gubuh, kebun singkong." Suara Murni parau, keluar dari sela bibir yang bergetar. Ada darah, ada jeritan. Endang memegang dada, tubuhnya gemetar. Mendengar kata-kata itu, ia tahu Murni tidak mungkin mengarang. Sugeng berdiri kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Berhenti, aku bilang berhenti." Suaranya meninggi, Murni mengabaikan. Ia seolah berada di tempat lain. Matanya menatap kosong, tangannya terkepal. Pengkhianatan, janji palsu, semua terulang. Semua berpusat padamu, Sugeng. Endang menoleh ke suaminya dengan wajah tercengang. "Mas, apa maksudnya ini?" Sugeng terdiam, napasnya tersengal. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Murni jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Endang segera meraih lengannya. "Mbak, kamu ndak apa-apa?" Murni membuka mata perlahan. Pandangannya, sayu, tapi masih menyimpan ketegasan. "Aku melihat serpihan. Bukan sekadar bayangan, itu nyata. Ada sesuatu di kebun singkong. Dan kau tahu, Sugeng. Hanya kau yang tahu." Ruangan hening. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat lampu minyak berkelip. Endang merasa tubuhnya dingin sampai tulang. "Mas," Endang bersuara lirih. "Apa benar yang dia bilang?" Sugeng mendongak, wajahnya pucat. "Itu cuma omongan kosong, jangan percaya." "Tapi kenapa kamu begitu takut?" Endang menahan tangis. "Sejak awal kamu selalu gelisah. Sekarang Murni bilang begitu. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Sugeng melangkah ke depan, menatap Endang dengan mata merah. "Cukup, Nduk. Aku ndak sembunyi apa-apa." Nada suaranya keras, tapi justru semakin menambah curiga. Endang menunduk, dadanya sesak. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi kata-kata Murni menusuk terlalu dalam. Murni berdiri dengan tubuh masih lemah. "Kau bisa menyangkal 1000 kali, tapi roh itu tidak pernah bohong. Dia menunjukkan rasa sakitnya. Dia ingin kau mengaku, Sugeng.
membanting kursi hingga terguling. "Aku bilang ndak ada. Jangan ikut campur, Murni." Endang memeluk Dimas yang terbangun karena suara keras itu. Bocah itu menangis, wajahnya masih pucat karena panas. Endang menenangkan anaknya sambil menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Takut, marah, dan bingung. Suasana semakin tegang. Sugeng berjalan keluar kamar, membanting pintu. Hening menyelimuti ruangan. Endang terisak, sementara Murni berdiri dengan pandangan tajam. "Endang," ucap Murni pelan, "kau harus kuat. Aku tahu berat bagimu, tapi roh itu tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap. Semua ini terkait dengan masa lalu suamimu." Endang terdiam. Kata-kata itu semakin menambah beban di dadanya. Ia menatap Dimas yang masih merengek, lalu menoleh ke Murni dengan mata basah. "Aku ndak sanggup, Mbak. Kalau benar ada rahasia, kenapa harus aku dan anakku yang jadi korban?" Murni mendekat, mengusap bahunya. Kadang dosa yang tidak diselesaikan akan menuntut lewat orang terdekat. "Kau harus bersiap." Endang menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Dalam hatinya ia mulai merasakan benih keraguan terhadap Sugeng, suami yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Di luar kamar, langkah Sugeng terdengar mondar-mandir. Ia menggerutu pelan, seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Endang bisa mendengar suara samar itu. "Kenapa harus sekarang? Kenapa harus kembali?" Endang merapatkan pelukan pada Dimas. Suara suaminya itu cukup untuk membuat hatinya semakin hancur. Ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa lagi ditutupi. Murni berdiri di jendela, menatap pekarangan yang gelap. "Dia masih di sini. Aku bisa merasakannya." Endang mengikuti arah pandangan Murni. Pekarangan belakang yang biasanya biasa saja kini terasa menakutkan. Sumur tua berdiri membisu, dikelilingi bayangan pohon pisang. Dari arah itu, hawa dingin menyusup masuk, membuat ruangan terasa mencekam. "Masalah ini belum selesai," ujar Murni lirih. Endang menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya terasa asin di bibir. Napasnya berat. Sejak Murni menyebut nama kebun singkong dan serpihan pengkhianatan, dunia yang ia kenal seakan runtuh. Suaminya tidak lagi terlihat seperti sosok yang selama ini ia percaya. Sugeng mondar-mandir di luar kamar, gumamnya samar tapi jelas menunjukkan keresahan. Murni berdiri di jendela dengan mata tajam menatap pekarangan. Hening yang mencekam membuat malam terasa panjang. Ketika pagi menjelang, rumah itu tetap diselimuti hawa dingin. Dimas masih panas tinggi, tubuhnya lemah. Matanya sesekali terbuka dengan igauan yang sama. Endang sibuk menyiapkan kain basah untuk menurunkan suhu anaknya. Sugeng duduk di kursi, wajahnya kusut, tatapannya kosong. Murni akhirnya membuka suara. "Aku sudah cukup tahu. Malam tadi bukan sekadar bayangan. Roh itu benar-benar menunjukkan padaku. Aku ndak bisa diam lagi, Sugeng." Menoleh tajam. "Maksudmu apa?" Murni melangkah mendekat. Suaranya tenang tapi menusuk. "Arwah ini mengenalmu. Hutang apa yang kau sembunyikan?" Sugeng kaget. Wajahnya langsung berubah merah padam. "Omonganmu ngawur. Jangan sembarangan nuduh aku." Murni tidak mundur. "Aku tidak sembarangan. Setiap kali roh itu muncul, emosinya selalu tertuju padamu. Bukan Endang, bukan Dimas, tapi kamu." "Cukup," bentak Sugeng. Ia berdiri, kursi terjungkal ke lantai. "Kamu cuma mengarang cerita biar kelihatan hebat. Jangan bawa-bawa aku." Endang yang sejak tadi mendengar dari ambang pintu terdiam. Dadanya berdegup kencang. Kata-kata Murni mengguncang hatinya. Tapi penyangkalan Sugeng terasa terlalu keras, seakan menutupi sesuatu. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu lemari di ruang tengah terbanting sendiri hingga hancur. Papan kayunya terlepas. Cermin di dinding retak, suara pecahannya membuat semua terperanjat. Endang menjerit kecil, tubuhnya gemetar.
Murni berdiri tegak, wajahnya tetap tegas. Lihat sendiri, roh itu marah karena kamu menyangkal. Sugeng melangkah mundur, matanya liar mencari alasan. Itu kebetulan. Rumah tua begini, apa saja bisa. Jatuh, Endang mendekap mulut, wajahnya pucat. Mas, jangan bohong lagi. Aku lihat sendiri, benda-benda itu ndak mungkin bergerak sendiri kalau ndak ada apa-apa. Sugeng menatap istrinya dengan mata memohon, tapi lidahnya keluh. Murni menatapnya. Lama. Berapa lama kau mau lari dari kebenaran, Sugeng? Roh itu tidak akan berhenti sebelum kau mengaku. Sugeng mengepalkan tangan. Aku ndak punya salah apa-apa. Kalian berdua saja yang termakan halusinasi. Endang meneteskan air mata. Mas, aku ini istrimu. Kalau memang ndak ada apa-apa, kenapa kamu begitu marah setiap kali Murni bicara? Kenapa wajahmu selalu pucat kalau ada suara dari sumur? Sugeng terdiam, napasnya tersengal. Ia ingin mengalihkan pembicaraan, tapi sorot mata, Endang yang penuh luka membuatnya semakin terpojok. Murni melangkah maju, suaranya tegas. Aku tidak butuh pengakuanmu sekarang. Roh itu sudah bicara dengan caranya. Dan Endang sudah lihat sendiri. Sugeng menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berteriak frustrasi. Kenapa kalian semua menekan aku? Aku capek. Endang terisak. Aku ndak bermaksud menekanmu, Mas. Aku cuma butuh kebenaran. Aku takut rahasiamu akan membunuh anak kita. Ruangan kembali hening. Suara angin berdesir dari celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk. Dimas mengigau lagi, tangannya merontak kecil. Endang buru-buru menenangkannya, tapi air matanya tetap mengalir. Sugeng berjalan keluar rumah, langkahnya berat. Pintu ditutup keras, meninggalkan Endang dan Murni dalam keheningan yang lebih menyesakkan. Endang, kata Murni pelan, kau lihat sendiri bagaimana reaksinya. Itu bukan reaksi orang yang bersih dari salah. Endang menunduk, memeluk Dimas yang menggeliat. Aku ndak sanggup kalau ini benar. Hidupku selama ini apa artinya kalau semua hanya kebohongan? Murni menyentuh bahunya. Kebenaran pahit lebih baik daripada kebohongan yang membunuh perlahan. Kau harus siap, mata Endang basah. Ia menoleh ke arah cermin yang retak, bayangannya sendiri tampak terbelah. Hatinya pun terasa sama, pecah, tak lagi utuh. Sore menjelang, Sugeng belum juga kembali ke dalam rumah. Endang duduk di ranjang, menatap kosong ke lantai. Dimas tertidur lemah di pangkuannya. Murni duduk di kursi, matanya terpejam seolah menjaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Endang akhirnya membuka suara. Mbak, aku ini bodoh ya. Bertahun-tahun aku percaya penuh pada dia. Aku bangga punya suami yang katanya rajin dan penyayang. Tapi sekarang aku ndak tahu lagi. Murni menatapnya, suaranya lembut tapi tegas. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma percaya. Percaya itu wajar dalam rumah tangga. Tapi kalau kepercayaan itu dipatahkan oleh rahasia, luka yang ditinggalkan akan dalam sekali. Endang menggenggam tangan anaknya. Aku takut, Mbak. Aku takut dia menyimpan dosa besar. Murni menghela napas. Ketakutanmu itu bukan tanpa alasan. Aku sudah melihat cukup banyak. Dan aku yakin rahasia itu lebih besar daripada yang kau bayangkan. Endang menutup mata, air matanya menetes ke rambut Dimas. Hatinya remuk seakan tidak ada lagi ruang untuk kepercayaan. Ia memeluk anaknya lebih erat, mencoba menguatkan diri, meski rasa curiga terhadap Sugeng semakin mengakar. Malam itu ia tidak banyak bicara, hanya diam, sementara Sugeng duduk di sudut ruangan dengan wajah kosong dan Murni masih waspada menatap ke setiap sudut rumah. Keesokan harinya, Endang membereskan pakaian Sugeng yang menumpuk di lemari. Tangannya gemetar ketika meraih celana kerja lama yang jarang dipakai. Saat merogoh saku, jarinya menyentuh selembar kertas tebal. Ia menariknya keluar, dan jantungnya hampir berhenti. Sebuah foto kusut, bergambar seorang wanita muda yang asing baginya. Wajahnya cantik, senyumnya samar,
dan matanya tampak menyimpan cerita yang sulit ditebak. Endang berdiri kaku. Ia menatap foto itu lama, tangannya bergetar, nafasnya pendek-pendek. "Siapa ini?" bisiknya pada diri sendiri. Tak ada jawaban, hanya suara detak jantungnya sendiri yang kencang di telinga. Hari berjalan lambat. Endang tidak tenang. Malamnya, ketika ia akhirnya tertidur karena lelah menangis, sebuah mimpi datang. Seorang wanita muda muncul, wajahnya sama persis dengan foto yang ia temukan. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi pipi pucatnya. "Aku Asih," katanya dengan suara parau. "Sugeng menjanjikan pernikahan padaku, tapi semua bohong. Aku hamil. Aku dikhianati." Endang mencoba bicara, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Air mata Asih semakin deras. "Dia meninggalkan aku mati dengan sia-sia. Jangan biarkan dia lolos." Endang terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah. Ia meraba sisi ranjang, Dimas masih tidur, tapi Sugeng tidak ada. Hatinya semakin kacau. Pagi berikutnya saat Sugeng bersiap berangkat kerja, Endang memberanikan diri. Ia duduk di kursi. Foto itu ia genggam erat. "Mah," panggilnya dengan suara bergetar. Sugeng menoleh singkat. "Apa?" Endang mengangkat foto itu. "Siapa perempuan ini?" Sugeng tertegun. Wajahnya langsung pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Foto itu seperti tamparan keras yang merobek semua topeng. "Namanya Asih, kan?" Endang menahan tangis. "Aku mimpi semalam dia datang. Dia menangis sebut namamu. Katanya kamu bohongi dia, kamu hianati dia." Sugeng terdiam. Wajahnya kaku, lidahnya keluh. Endang meletakkan foto di meja. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Jawab Mas, jangan diam. Apa benar kamu selingkuh dengan dia?" Sugeng menunduk, tangannya gemetar. Ia mencoba berkata, tapi suaranya serak. Aku... Endang menangis keras. "Astagfirullah. Jadi selama ini aku cuma istri bodoh yang kamu tipu. Aku percaya penuh, aku jaga rumah ini, aku rawat anak kita, tapi kamu tegah." Sugeng hanya menutup wajah, tubuhnya gemetar. Murni yang sejak tadi duduk di pojok ruangan akhirnya bicara. "Endang, ini baru permukaan. Roh itu menunjukkan Asih padamu karena kamu lebih mudah percaya daripada Sugeng. Dia ingin kebenaran terbuka." Endang menoleh dengan mata basah. "Aku ndak sanggup, Mbak. Kalau selingkuh saja sudah begini sakitnya. Bagaimana kalau lebih dari itu?" Murni menatapnya serius. "Kau harus kuat. Apapun yang muncul nanti, itu adalah kenyataan yang memang harus kau hadapi." Endang memalingkan wajah. Air matanya terus mengalir. Ia merasa seluruh tubuhnya runtuh. Sugeng berdiri kaku, seolah kehilangan kata-kata. Siang itu, suasana rumah benar-benar sunyi. Endang hanya menangis pelan sambil merawat Dimas yang masih panas. Sugeng tidak berani mendekat, hanya duduk di luar rumah dengan tatapan kosong. Murni tetap tenang, tapi sorot matanya tajam, menandakan bahwa semuanya belum selesai. Menjelang sore, Endang kembali menatap foto itu. Wajah Asih yang tersenyum samar membuat hatinya semakin remuk. "Kenapa harus aku yang tahu, Mas? Kenapa Asih datang padaku bukan padamu?" Suaranya parau. Sugeng tidak menjawab, hanya menunduk semakin dalam. "Mas," Endang menatapnya dengan mata penuh luka. "Kalau kamu memang manusia, jujurlah sekali saja. Jangan biarkan aku terus dihantui pertanyaan." Sugeng menghela napas panjang, lalu menatap istrinya. Matanya merah, wajahnya penuh penyesalan, tapi lidahnya tetap keluh. Endang tidak menunggu lagi. Ia berdiri, masuk kamar, dan menangis di samping anaknya. Murni mengikutinya, duduk pelan di samping ranjang. "Endang," kata Murni lembut, "menangislah kalau itu membuatmu kuat, tapi jangan biarkan air mata membuatmu buta. Lihat tanda-tanda di sekelilingmu. Roh itu tidak main-main. Dia ingin kau tahu segalanya." Endang terisak.
Aku ndak minta tahu. Aku cuma ingin keluargaku damai. Kenapa harus begini? Murni menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Hening menelan ruangan. Malam turun membawa hawa dingin. Endang masih duduk di samping ranjang, menatap lampu minyak yang berkelip lemah. Foto Asih di meja menjadi pusat pikirannya, seolah wajah itu terus mengawasi dari segala arah. Sugeng duduk jauh di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong. Dimas tidur dengan nafas berat sesekali mengigau lirih. Murni menatap keduanya bergantian. Ia tahu waktunya sudah tiba. Endang tidak lagi bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan, sementara Sugeng terus terjebak dalam penyangkalan. Malam itu ia memutuskan untuk melakukan ritual agar semua terungkap. Endang, kata Murni pelan, aku akan mencoba menyelami semuanya. Roh itu sudah terlalu lama menunggu. Kalau aku berhasil, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Endang menoleh dengan mata basah. Mbak, apa ndak berbahaya? Berbahaya atau tidak, aku harus lakukan. Ini satu-satunya jalan, jawab Murni mantap. Sugeng menoleh cepat. Jangan berani-berani. Kamu cuma bikin masalah. Murni menatapnya tajam. Kalau kau tidak salah, kenapa harus takut? Sugeng terdiam, rahangnya mengeras. Ia menunduk, mengusap, wajahnya dengan tangan gemetar. Murni menggelar kain putih kecil di lantai, menyalakan dupa, lalu duduk bersila. Suara bacaannya pelan, tapi teratur. Endang memeluk Dimas erat, jantungnya berdegup kencang. Sugeng mondar-mandir, wajahnya makin tegang. Hawa ruangan perlahan berubah. Lampu minyak berkelip lebih keras. Bayangan di dinding bergerak tak wajar. Endang menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Dari mulut Murni terdengar desah berat. Tubuhnya sedikit bergetar. Aku melihat. Suaranya parau, keluar terbata. Seorang perempuan, Asih. Dia hamil muda. Endang menutup mulut, air matanya jatuh deras. Murni terus bergumam. Dia menangis, meminta tanggung jawab. Sugeng, kamu berjanji menikahinya. Tapi ketika dia menuntut, kamu panik. Kamu panggil seorang temanmu. Kalian rencanakan, oh Tuhan. Tiba-tiba tubuh Murni terguncang hebat. Matanya terbuka lebar, tatapannya kosong. Aku melihat kalian berdua di gubuk tua, di tengah kebun singkong. Kalian menggorok lehernya. Darahnya muncrat, dia berteriak, tangannya meronta. Endang menjerit tertahan. Astagfirullah. Sugeng mundur, wajahnya pucat pasi. Diam, jangan omong kosong. Murni tidak berhenti. Kalian seret tubuhnya, kubur dangkal di tanah. Tanpa doa, tanpa kain kafan, hanya tanah basah yang menelannya. Dia menjerit, tapi suaranya hilang di malam itu. Semua kebenaran terkubur bersama jasadnya. Endang menatap suaminya dengan pandangan penuh ngeri. Mas, jawab, apa benar semua itu? Sugeng membeku. Keringat deras membasahi tubuhnya. Itu bohong, itu cuma khayalan. Bohong bagaimana? Detail yang dia sebut mustahil orang lain tahu. Endang berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Kamu janji sama perempuan itu, kamu bunuh dia. Sugeng menutup telinga, tubuhnya bergetar. Aku ndak mau dengar. Murni mendekat, suaranya tegas. Sugeng, kau bisa bohongi istrimu, tapi tidak bisa bohongi roh yang menuntutmu. Aku lihat jelas, aku dengar jelas. Semua darah itu ada di tanganmu. Sugeng jatuh terduduk, tangannya menutup wajah. Ia menjerit, suaranya parau. Berhenti, aku ndak kuat. Endang menangis keras, tubuhnya lemas. Mas, jadi benar, kamu bunuh Asih. Sugeng menunduk, baunya terguncang hebat. Aku ndak punya pilihan. Dia hamil, dia ancam bongkar semuanya. Aku takut, Endang. Aku takut kamu ninggalin aku. Aku takut malu. Tangisan Endang pecah makin keras. Jadi kamu pilih bunuh dia? Astagfirullah mas, dosa apa yang kamu pikul? Sugeng menjerit lagi histeris. Aku ndak sengaja, aku panik. Waktu itu aku cuma mikir semua masalah selesai kalau dia hilang. Murni menatapnya dingin. Kamu bunuh dia dengan sadar, Sugeng. Tidak ada alasan dan sekarang roh itu menuntut.
Sugeng menghantam lantai dengan tinjunya. Aku menyesal. Aku ndak bisa tidur, aku ndak bisa tenang. Bayangannya selalu datang. Endang terisak memeluk Dimas erat. Hatinya hancur berkeping. Selama ini ia hidup bersama suami yang membawa dosa pembunuhan. Mas, kamu tega. Kamu tega sembunyikan semua ini dariku. Sugeng menatap istrinya, matanya basah. Aku ndak mau kehilangan Munduk. Aku sayang sama kamu. Aku takut kamu pergi kalau tahu. Endang menggeleng, wajahnya penuh luka. Kamu lebih takut aku pergi daripada takut. Sama Allah, kamu bunuh orang, Mas, perempuan yang hamil anakmu. Hening panjang menyelimuti rumah. Hawa dingin semakin pekat. Lampu minyak bergoyang, bayangannya retak di dinding. Sugeng menangis terisak, suaranya pecah. Aku salah besar. Murni berdiri, menatapnya dengan sorot mata keras. Penyesalanmu tidak akan menghentikan roh itu. Dia sudah kehilangan segalanya. Dan sekarang dia datang padamu, bukan untuk maaf, tapi untuk balas. Sugeng menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit lagi, kali ini lebih keras. Suara histeris yang mengguncang ruangan. Endang menutup telinga Dimas yang terbangun ketakutan. Matanya masih panas tapi wajahnya pucat. Melihat ayahnya meraung, Mas, kenapa? Kenapa kamu tega begitu? Endang berbisik, suaranya hampir hilang. Sugeng tidak bisa menjawab, hanya tangisan keras dan teriakan histeris yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya berguncang hebat, seakan seluruh rahasia yang ia kubur selama ini akhirnya menyeruak ke permukaan. Endang menatap suaminya lama, air matanya tidak berhenti. Malam itu tubuhnya lemas, seakan tidak ada lagi tenaga untuk melawan kenyataan. Pengakuan Sugeng terngiang jelas di telinga, membuat semua cinta dan percaya yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh jadi abu. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak. Ia menunduk merapatkan Dimas ke pelukannya meski bocah itu masih panas dan menggigil. Keheningan mendadak pecah. Udara dalam rumah berubah drastis, lebih dingin daripada sebelumnya. Angin tidak berembus dari luar, tapi dari dalam seakan ada sesuatu yang mengatur. Lampu minyak bergoyang, lalu mati tiba-tiba. Rumah jatuh dalam kegelapan. Mas, apa yang terjadi? Suara Endang gemetar. Sugeng berdiri kaku, wajahnya pucat. Aku ndak tahu. Murni yang masih duduk di lantai, menutup mata rapat-rapat. Tubuhnya bergetar. Dia datang. Amarahnya sudah tak terbendung lagi. Dari dinding terdengar suara ketukan keras. 1, 2, lalu serentak dari segala arah. Pintu depan tertutup rapat, jendela bergetar seperti dipukul dari luar. Suara jeritan perempuan menggema, panjang, penuh kebencian. Endang menjerit memeluk anaknya erat. Astagfirullah. Mbah, tolong aku. Murni membuka mata. Endang tenang, jangan teriak. Dia mencari Sugeng, bukan kita. Namun rasa takut terlalu besar. Endang terisak, tubuhnya gemetar. Sugeng mundur ke dinding, wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba sosok perempuan muncul di tengah ruangan. Rambut panjang basah menutupi wajah. Darah menetes dari leher yang tergorok. Matanya kosong tapi menyala dengan kebencian. Pakaian robek penuh noda merah, tubuhnya berbau tanah dan anyir darah. Asih, suara Sugeng serak, hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat, langkahnya menyeret, meninggalkan jejak basah di lantai. Jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan keluar langsung dari tubuhnya. Endang menutup mata, Murni berdiri dengan tubuh gemetar. Dia sudah jadi hakim malam ini, kata Murni lirih. Sosok Asih menoleh ke arah Sugeng, tatapannya tajam. Tiba-tiba pintu belakang tertutup sendiri dengan keras, jendela terkunci rapat, seakan rumah itu menjadi penjara bagi semua orang di dalamnya. Ndah, jangan dekat aku. Sugeng mundur, suaranya putus-putus. Asih tidak berhenti. Ia terus maju, darah menetes meninggalkan bau amis yang menusuk.
Tangannya terangkat, jari-jarinya kaku seakan siap mencekik. Endang menjerit, "Mas, lari!" "Aku ndak bisa, pintu terkunci." Sugeng menabrak pintu, menghantam keras tapi tidak bergeming. Suara benda pecah bergema. Piring di dapur berjatuhan sendiri. Lemari berguncang, cermin yang retak pecah menjadi serpihan. Ruangan itu benar-benar berubah jadi neraka. Sugeng berteriak, "Ampun, aku salah, aku ndak sengaja, Asih. Ampunilah aku." Sosok itu berhenti sejenak, lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah Endang. Endang membeku, napasnya tercekat. Namun Asih hanya menatap sekilas, kemudian kembali fokus pada Sugeng. "Dia cuma mau kamu," kata Murni dengan suara parau. Dia ndak peduli yang lain. Sugeng berlutut, tangannya terangkat. "Aku mohon, jangan, aku janji, aku akan tobat." Tiba-tiba suara tawa perempuan meledak dari segala arah. Tawa itu keras, penuh sarkasme, bercampur dengan tangis. Endang menutup telinga. Dimas terbangun menangis keras. "Aku ndak kuat, Mbah. Aku ndak kuat." Endang menangis, pelukannya semakin erat. Murni menarik Endang ke sudut ruangan. "Diam saja, jangan ikut campur, kita hanya saksi." Sosok Asih melompat mendekat. Sugeng menjerit sekeras-kerasnya, tubuhnya terhantam ke dinding. Suara retakan kayu terdengar, darah keluar dari mulutnya. "Mas!" Endang menjerit, tapi Murni menahannya. "Jangan, kalau kau mendekat dia bisa ikut menyeretmu." Sugeng meronta, tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Kuku panjang Asih mencakar lantai, meninggalkan bekas goresan. Jeritan Sugeng memenuhi. Ruangan bercampur dengan tangisan Endang. "Aku ndak bisa lihat ini, Mbak. Aku ndak sanggup." Endang menutup wajah dengan kedua tangan. Murni menatap sosok itu dengan sorot ngeri. Dia ndak akan berhenti sampai rasa sakitnya terbalas. Asih menjerit panjang, lalu sosoknya semakin jelas. Wajahnya terlihat utuh, pucat, penuh darah, dengan leher menganga. Bau busuk memenuhi ruangan. Sugeng merangkak, mencoba menjauh, tapi lantai seakan menelannya. "Mas, istighfar!" Endang berteriak, suaranya putus asa. Sugeng menangis, suaranya pecah. "Ampun, aku mohon, jangan bawa aku." Namun tidak ada belas kasihan di wajah Asih. Sosok itu melayang, berdiri, tepat di depan Sugeng. Tangannya mencengkeram bahu lelaki itu. Suaranya berupa jeritan panjang yang membuat kaca jendela bergetar. Endang menutup mata, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, lindungi anakku." Murni hanya bisa berdiri, wajahnya pucat, tangannya mengepal. "Ini balasannya, Endang. Kita tidak bisa hentikan." Jeritan Sugeng semakin panjang. Sosok Asih menyeretnya ke tengah ruangan, darah membasahi lantai papan. Endang hanya bisa menangis. Dimas menjerit ketakutan. Hening tiba-tiba jatuh. Hanya tersisa suara tangis dan isak. Sosok Asih berdiri tegak, menatap Endang dan Murni. Tatapannya dingin, penuh kebencian, tapi tidak menyerang mereka. Lalu ia kembali, menoleh ke Sugeng yang terkapar, tubuhnya penuh luka. Endang menatap pemandangan itu dengan hati hancur. Air matanya tidak lagi sekadar menetes, tapi jatuh deras membasahi pipi. Sugeng, suami yang selama ini ia percaya, kini terkapar di lantai dengan tubuh penuh luka dan wajah penuh ketakutan. Sosok Asih berdiri di depannya, rambut panjangnya menutupi. Dewajisu sanas menetes dari lehernya yang tergorok. Hawa anyir memenuhi ruangan, membuat dada terasa sesak. Endang memeluk Dimas erat-erat, sementara bocah itu menangis kencang. "Ibu, takut Bu, jangan biarkan dia masuk." Tangisan anaknya membuat Endang semakin putus asa. Murni berdiri kaku di samping dinding, matanya menatap Asih dengan penuh kewaspadaan. "Endang, tenangkan anakmu, jangan ikut campur, ini waktunya dia menuntut balas." Endang menangis keras. "Tapi, itu suamiku, Mbak. Suamimu sudah mengaku dosa yang dia simpan akhirnya terbuka. Sekarang arwah itu ndak akan berhenti.
jawab Murni dengan suara berat. Tiba-tiba sosok Asih bergerak, tubuhnya melayang cepat, mencengkeram Sugeng yang sudah lumpuh karena ketakutan. Suara teriakan Sugeng memenuhi ruangan. "Jangan, ampuni aku salah. Aku mohon Asih." Namun Asih tidak mendengar. Dengan kekuatan luar biasa, ia menyeret Sugeng paksa. Tubuh lelaki itu menghantam jendela kaca hingga pecah berkeping-keping. Serpihan kaca beterbangan, beberapa mengenai tangan Endang yang refleks berusaha menutup wajah anaknya. "Mas!" Endang berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Sugeng tidak lagi bisa menoleh. Tubuhnya melayang cepat ditarik menuju pekarangan belakang. Jeritan histerisnya semakin jauh, disusul suara kaca pecah yang masih bergema. Endang hendak berdiri, tapi lututnya lemas. Murni menahan bahunya. "Jangan ikut. Kalau kamu keluar, kamu juga bisa diseret." Endang menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. "Mas, kenapa harus begini?" Di luar, suara jeritan Sugeng terdengar jelas. Malam semakin pekat, angin berhembus kencang membawa "Duna ormahanet tioi." Endang menempelkan wajah ke dinding, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu menjauh, menuju kebun singkong yang letaknya tak jauh dari rumah. Dia dibawa ke tempat semua berawal, gumam Murni lirih. Sementara itu, di kebun singkong, suasana jauh lebih mencekam. Gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan berdiri, rapuh, menjadi saksi bisu dosa yang pernah terjadi. Sugeng diseret paksa, tubuhnya menghantam tanah, wajahnya penuh lumpur dan darah. Ia berteriak memohon belas kasihan, "Asih, aku mohon, jangan siksa aku. Aku menyesal." Sosok itu melayang di atasnya, menunduk dengan wajah penuh darah. Tangan kurusnya mencengkeram bahu Sugeng, menekannya ke tanah. Jeritan panjang kembali terdengar, bercampur dengan suara angin malam yang menderu. Di rumah, Endang menutup telinga. Dimas yang ketakutan. "Bah, kenapa Bapak teriak begitu?" Suara anak itu lirih. Endang menggigit bibir, hatinya hancur. "Diam, nak, diam saja." Murni tetap berdiri, wajahnya pucat, tapi matanya fokus. Ia bisa merasakan energi di luar yang semakin liar. Dia hendak hanya ingin menghabisi Sugeng. Dia ingin Sugeng merasakan kembali setiap detik penderitaannya. Endang menunduk, tubuhnya gemetar. "Mbah, apa ndak ada cara menghentikan semua ini?" Murni menatapnya, wajahnya keras. "Tidak, ini balasannya. Kita hanya bisa bertahan sampai semuanya selesai." Suara jeritan Sugeng semakin nyaring. Dari kebun singkong terdengar suara seperti benda diseret, tanah dikais, dan teriakan. Parau yang penuh penyesalan. Malam itu benar-benar jadi malam eksekusi. Sugeng meronta di tanah kebun singkong. Bayangan Asih semakin jelas. Wajahnya semakin dekat, matanya kosong penuh dendam. "Asih, aku mohon. Aku cinta sama kamu. Aku salah. Tolong lepaskan aku." Tapi jawabannya hanya jeritan panjang yang membuat telinga berdengung. Sosok itu menekan tubuh Sugeng ke tanah, membuatnya merasakan sakit luar biasa. Aku merasakan detik-detik itu." Sugeng menjerit histeris. "Tolong, aku ndak tahan." Di rumah Endang menangis semakin keras. Tangannya menggenggam foto Asih yang masih tergeletak di meja. "Dia cuman ingin kebenaran, Mas. Kenapa kamu tegak?" Murni menunduk, wajahnya tegang. "Dosa besar memang selalu kembali. Tidak bisa ditutupi, Endang." Jeritan Sugeng akhirnya mulai melemah, berubah jadi tangisan parau. Aku salah. Aku takut. Jangan siksa aku lagi." Tapi Asih tidak peduli. Ia menyeret tubuh Sugeng ke depan gubuk tua, tepat di tempat pertama kali darahnya tumpah. Sugeng berusaha merangkak menjauh, tapi tangannya ditarik kuat. Wajahnya penuh lumpur, matanya merah basah oleh air mata. "Jangan, Asih, tolong, aku mohon." Jeritan panjang kembali terdengar, lebih menyayat daripada sebelumnya. Gubuk tua bergoyang, daun singkong berdesir keras seolah ikut merasakan dendam yang menyala. Endang memeluk Dimas erat-erat, tubuhnya gemetar hebat.
Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan biarkan dia lihat semua ini. Murni berdiri kaku, matanya menatap kosong. Eksekusi sudah dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikan. Suasana rumah semakin dingin. Lantai papan bergetar halus. Suara dari luar seperti masuk ke setiap celah. Endang menutup telinga Dimas lebih erat, tapi ia sendiri tidak bisa mengabaikan suara jeritan yang memekakkan hati. Di kebun singkong, Sugeng meraung sekuat tenaga. Malam itu menjadi saksi terakhir penderitaannya. Ketika semua dosa yang ia kubur kembali menyeruak ke permukaan dengan cara paling mengerikan. Endang di rumah hanya bisa menangis, memeluk Dimas erat-erat, sementara Murni berdiri kaku dengan wajah tegang. Suara jeritan yang kian melemah menjadi tanda bahwa eksekusi balas dendam hampir berakhir. Fajar akhirnya menyingsing. Cahaya kuning pucat merambat di ufuk timur, menyapu kabut tipis yang menggantung di atas kebun. Warga desa yang hendak ke ladang dikejutkan oleh pemandangan di dekat gubuk tua. Tubuh Sugeng terbujur kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi teror. Yang Ming abadi lehernya tergorok. Darah yang mengering masih menodai tanah di sekitarnya. Kondisi itu persis seperti yang pernah dialami Asih bertahun-tahun lalu. Ya Allah, Sugeng! Seorang warga menjerit, segera memanggil yang lain. Tak lama, kabar itu menyebar cepat. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi kebun singkong. Suara riuh memenuhi udara pagi yang biasanya tenang. Beberapa menutup mulut, sebagian lagi beristighfar berulang-ulang. Ini sama persis kayak cerita tentang Asih dulu, bisik seorang perempuan. Dendamnya kembali, keruahnya ndak pernah tenang. Jawab yang lain sambil memeluk anaknya erat. Jasad Sugeng akhirnya dibawa warga. Tidak ada keluarga yang berani mendekat, kecuali Endang yang hanya bisa menangis dari kejauhan. Ia tidak sanggup melihat langsung tubuh suaminya dalam keadaan mengenaskan itu. Murni berdiri di sampingnya, menahan bahu Endang agar tidak jatuh pingsan. Sudahlah, Endang, kata Murni lirih. Semua sudah berakhir. Endang menangis terisak. Kenapa harus begini, Mbah? Kenapa hidupku hancur begini? Murni menatapnya dengan mata sayu. Inilah akibat dosa besar yang disembunyikan. Kamu hanya ikut menanggung luka karena kamu istri yang percaya penuh. Sejak kematian Sugeng, rumah mereka mendadak tenang. Tidak ada lagi suara tangisan dari sumur. Tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantui Dimas. Tidak ada lagi hawa dingin yang menekan. Seakan dendam arwah Asih sudah benar-benar lunas dengan nyawa yang ia rebut. Namun ketenangan itu bukan berarti kelegaan. Bagi Endang, rumah itu hanya menyimpan kenangan pahit. Setiap sudutnya mengingatkan pada kebohongan, pengkhianatan, dan darah. Beberapa minggu kemudian, Endang memutuskan menjual rumah sederhana itu. Meski banyak tetangga yang menginginkan dengan harga rendah, ia tidak peduli. Yang penting, ia dan Dimas bisa pergi jauh dari desa itu. Hari terakhir di rumah itu terasa berat. Endang duduk di ruang tengah, menatap kosong ke dinding yang dulu retak oleh amarah gaib. Tangannya mengusap pelan meja kayu yang pernah jadi saksi pertengkaran. Dimas duduk di pangkuannya, wajahnya pucat tapi lebih tenang. Mau kemana kita, Bu? Tanya Dimas polos. Endang tersenyum getir, mengusap kepala anaknya. Ke tempat yang lebih baik, nah. Kita mulai hidup baru. Murni yang menunggu di teras masuk, membawa beberapa karung pakaian. Kereta pagi sudah siap, kita berangkat. Sebentar lagi. Endang menoleh, matanya basah. Mbak, terima kasih. Kalau ndak ada kamu, aku ndak tahu bagaimana nasibku sama anakku. Murni menatapnya lembut. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Tapi ingat Endang, jangan pernah lupakan doa. Hanya itu bentengmu sekarang. Endang mengangguk pelan, lalu berdiri, menggandeng tangan Dimas. Mereka melangkah keluar rumah. Saat melewati pekarangan, Endang menoleh sekali lagi ke arah sumur tua di belakang rumah. Bayangan wajah Asih kembali terlintas di benaknya, membuat tubuhnya bergetar.
"Sudah, jangan lihat lagi," kata Murni pelan. Endang menghela napas panjang, lalu berjalan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan desa, warga menatap mereka dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang berbisik-bisik. Endang hanya menunduk, hatinya penuh luka. "Apa ndak apa-apa, Bu? Kita pergi jauh?" Dimas kembali bertanya dengan suara polos. "Ndak apa-apa, Nak. Selama kita bersama semua akan baik-baik saja," jawab Endang sambil tersenyum hambar. Murni berjalan di samping mereka, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi yang terpenting beban paling berat sudah dilepaskan. Saat kereta pagi berangkat, Endang menatap keluar jendela. Desa Karangtengah semakin jauh, rumah berdinding papan itu mengecil, lalu hilang ditelan kabut. Pagi ia menutup mata, air matanya jatuh lagi. "Selamat tinggal, Mas." Bisiknya pelan, suaranya hampir hilang. Hatinya perih, tapi ada sedikit kelegaan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Namun, ia bertekad membangun kembali semuanya. Di atas puing-puing kebohongan dan darah yang sudah tertumpah, kereta terus melaju, meninggalkan desa, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan membawa Endang serta Dimas ke arah yang tidak pasti, tapi penuh harapan untuk bisa hidup tanpa lagi dihantui dendam. Cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita terbaru dari Kala Mistika. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.